Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi berkah dalam. Sudahkah kita memberi senyum hari ini, Kamis 11 Agustus 2022, Pesta Santa Clara Perawan. Salam sukacita dan salam sehat untuk kita semua. Kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Matius bab 18 ayat 21 sampai bab 9 ayat 1. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia. Katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu. Katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya itu, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea yang di seberang sungai Yordan. Saudaraku terkasih, poin permenungan kita hari ini adalah pengampunan. Ada pertanyaan penting bagi kita semua. Apakah kita mudah mengampuni? Apakah kita mudah melupakan orang-orang yang mengecewakan, yang menyakiti hati kita? Mengampuni bukanlah sesuatu yang mudah dilakukan oleh kita. Banyak di antara kita itu sulit untuk mengampuni. Kadang butuh perjuangan, butuh usaha yang begitu keras. Kadang harus menahan malu hanya untuk memberi pengampunan. Memang sulit dan berat. Apalagi kepada mereka yang menyakiti, mengecewakan kita. Karena tidak mudah, maka Petrus bertanya kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadapku? Sampai 7 kalikah?" Mengapa Petrus bilang sampai 7 kali? Karena bagi Petrus sampai 7 kali itu sesuatu yang sudah luar biasa. Karena tidak semua orang bisa melakukan itu. Tapi menurut Yesus tidak. Bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Artinya pengampunan itu tak terbatas. Ketika kita mengampuni kesalahan orang lain, kita tidak perlu menghitungnya dan mengingatnya. Pengampunan itu adalah sebuah keputusan untuk melupakan dan tidak mengingat-ingat lagi kesalahan sesama. Saudaraku terkasih,
Semangat pengampunan yang diwariskan Yesus tentu tidak mudah. Tapi itulah pilihan yang ditawarkan Yesus pada kita sebagai murid-Nya. Kita diharapkan dengan murah hati memberikan pengampunan pada sesama kita. Paus Fransiskus pernah mengatakan, mengapa orang Katolik harus memaafkan? Karena dia telah diampuni. Ia mendapatkan pengampunan dari Allah dengan cuma-cuma. Lalu mengapa kita pelit untuk mengampuni sesama kita? Bacaan Injil hari ini mengingatkan kita untuk terus membangun semangat pengampunan dalam diri kita. Karena dengan memberi pengampunan kita memberikan harapan, memberikan sukacita, memberikan kedamaian dan kebahagiaan bagi diri kita, tapi juga bagi mereka. Semoga kita terus berusaha untuk memberikan semangat baru dalam hidup kita, yakni semangat pengampunan. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.